Ya kalau saya sih dari makanan ya, karena saya suka makan kebetulan ya, agak naik ya semua ya. Dan saya melihat juga banyak orang yang sekarang melihat kenaikan harga ini akan menjadi beban buat mereka sendiri ya. Ya bayangkan kalau 5 orang makan beda 2.000 udah 10.000 sendiri kan. Yang pasti harga-harga barang naik ya, karena kan misalnya kita belanja di marketplace misalnya tahun lalu, kemudian sekarang inflasi naik, pasti harga jadi berubah gitu. Kemudian BBM juga naik kan pasti, dan itu merembet kemana-mana sih, kayak harga makanan juga pasti naik kayak gitu. Pastinya ngerasain langsung. Apa Mas? Seperti harga makanan lebih naik ya, hampir 30% naik. Dengan gajinya itu yang kurang naik ya. Gajinya nggak bisa naik-naik. Kalau dengan kondisi sekarang inflasi itu hampir mencapai 5% ya, memang itu sangat berpengaruh bagi masyarakat. Barang-barang yang dibeli dan segala macam itu serba naik, sedangkan dari sisi take home pay atau penghasilan masyarakat semakin sulit. Oke, Bapak-bapak tadi kita sudah lihat ya tanggapan masyarakat ini mungkin kebanyakan pegawai ataupun karyawan swasta. Saya ingin ke Pak Derajat nih karena menarik juga tanggapan masyarakat. Ternyata banyak juga kan kelas menengah ini merasakan dampak inflasi. Tadi ada yang bilang juga gaji masih segitu-segitu aja, tapi harganya ini mahal. Ini mereka akan potensi masuk di garis kemiskinan kah? Apalagi nggak dapat bansos juga ini. Kalau yang diwawancarai tadi jauh lah dari di atas garis kemiskinan. Masih jauh ya. Tapi memang kuncinya tantangannya itu yang pertama adalah untuk mencegah jangan sampai kenaikan inflasi itu terlalu besar. Ya. Kalau inflasinya naik, saya rasa nggak bisa kita elakkan karena dunianya memang sedang begini. Ya itu sudah given yang sesuatu yang harus kita hadapi gitu ya. Jadi yang pertama bagaimana supaya inflasinya tidak terlalu besar, makanya ketua umum saya itu gerak terus supaya harga itu turun gitu ya. Boleh kan ngomong dikit, harga itu terus turun segala macam ya. Kemudian yang kedua, yang krusial lagi adalah bagaimana menjaga real household income itu bisa tetap. Karena jadi kalau harga-harga naik 10, income-nya tidak naik atau naik hanya 5, maka otomatis dia akan merasa lebih jelek ya, worse off. Tapi kalau harga-harga itu naik 10, income-nya naik 15, otomatis nggak akan masalah. Nah, sekarang apakah pemerintah bisa mendorong itu? Ada yang bisa dilakukan pemerintah ya. Misalkan di perkotaan, itu ya dana-dana pemerintah digerojokkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membuat makin banyak rakyat mendapatkan pekerjaan walaupun itu mungkin pekerjaannya sifatnya sementara ya, padat karya tapi pekerjaannya sifatnya sementara. Contohnya misalkan yang Pak Jokowi kan jago sekali untuk gorong-gorong, untuk untuk rehab pasar, untuk fasilitas perkotaan, trotoar. Itu kalau ngerjain trotoar itu kan nggak perlu alat-alat berat yang padat karya kalau kita bikin untuk monorail ya. Kalau monorail kan semen dia betul-betul padat modal. Tapi kalau trotoar itu padat karya, banyak tukang yang kerja, mereka akan punya penghasilan. Kemudian di pedesaan ya bisa entah itu pasar desa, entah itu irigasi, pokoknya digerojokin seperti itu dan mungkin perlu disisir budget-budget yang dialokasikan pemerintah itu jangan habis di birokrasi. Tapi Pak, batasan penghasilan orang miskin di angka 500.000 per bulan per kapita ini apakah masih relevan untuk tahun ini? Relevansinya akan sangat tergantung pada bagaimana proyeksi kita terhadap inflasi ya. Kalau misalkan perhitungan inflasi kita terlalu tinggi ya dia nanti jadi tidak relevan gitu ya. Jadi inflasi ini kemiskinan ini sifatnya nisbi ya, sifatnya dinamis begitu dan kadang nggak bisa kita rasakan di lapangan. Anda turun ke kampung di Jakarta, mungkin rumah yang sebelah ini di atas kemiskinan, sebelahnya di bawah kemiskinan. Walaupun sebenarnya mereka nggak jauh-jauh beda. Nah, karena itu yang kunci yang kita nggak banyak bahas ya, program pemerintah untuk mengentaskan atau untuk mengatasi kemiskinan, untuk bantuan sosial itu banyak sekali.
Tadi sudah disebutkan ada PKH, ada ini, ada itu, ada segala macam, dan tidak jarang double-double. Ya. Nah ini kita perlu mempertimbangkan untuk membuat satu program saja, dijadikan satu. Seperti di negara-negara maju, social security, ya kalau di negara maju kan social security system. Udah, orang mau tergolong apapun dia miskin absolut, miskin setengah miskin atau apapun juga, dia masuk kriteria social security, dia dapat bantuan. Bantuan itu mau dia dipakai untuk sekolah, mau dipakai untuk apa, ya itu satu gelondongan saja. Tapi kalau sekarang bisa saja terjadi duplikasi, triplikasi dan multiplikasi. Bisa di kementeriannya Kang Teten ada, di kementeriannya Mbak Risma ada, di ini ada, orang bisa terima dari macam-macam. Nggak efektif akhirnya. Nah, ini kita perlu ada perubahan besar di dalam skema-skema jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Itu apalagi sekarang pajak saja sudah kita jadikan satu kan dengan nomor induk kependudukan kan. Nah, kita sistemnya sudah jalan. Jadi itu harus kita manfaatkan Dukcapil itu untuk supaya kita tidak perlu lagi di setiap kementerian ada program-program seperti ini. Karena apa? Karena di setiap kementerian ada program-program seperti ini, biaya monefnya aja udah double-double. Monef, monitoring evaluasi. Benar nggak Mas Roy? Ya? Ntar di kementeriannya Kang Teten ada monef, di kementeriannya Mbak Risma ada monef, kementeriannya Pak Sarwo ada monef. Kita coba tanya kepada Pak Maliki. Pak Maliki, kalau dari Bappenas sendiri bagaimana kajiannya? Betul sekali Mbak. Saya ini sangat menyambung sekali apa yang disampaikan Pak Derajat. Jadi sebenarnya salah satu amanah dari yang disampaikan Pak Presiden, kita melakukan reformasi pelindungan sosial. Belajar dari pandemi COVID, pada saat kita kebencanaan ini, responnya sangat banyak sekali. Bantuan sosial itu bermunculan dari semua kementerian lembaga. Pak Presiden meminta kita merapihkan. Nah, tepat sekali tadi yang disampaikan Pak Derajat bahwa salah satu dari strategi kita adalah menyederhanakan. Jadi hanya ada 2 kategori nanti untuk bantuan sosial itu sendiri. Satu yang bersyarat. Bersyarat itu tentunya ini ada tujuan lain, yaitu untuk membangun human capital, seperti PKH misalnya, itu adalah bersyarat. Ya. Kemudian yang satu lagi memang tidak bersyarat, karena mereka miskin, itu sembako. Jadi hanya 2 streamline itu yang akan menjadi bantuan sosial kita. Nah selain itu pun, ya untuk menunjang ya, karena memang hanya disederhanakan menjadi 2 itu, ini seharusnya pelindungan sosial tersebut bisa lebih adaptif terhadap situasi seperti ini. Satu, ke situasi kebencanaan, situasi misalnya pandemi, situasi nanti ada perubahan iklim yang mungkin sangat merubah pendapatan masyarakat. Nah ini dari sini sebenarnya kesederhanaan ini akan jauh lebih mudah untuk melakukan penyesuaian dari target, penyesuaian dari manfaat. Kalau misalnya suatu kali ada inflasi seperti ini, sebenarnya kami hitung juga bahwa memberikan manfaat sembako untuk yang sangat ekstrim dengan yang miskin itu seharusnya kan berbeda ya. Jadi itu yang seharusnya kita bisa adjust lagi. Bagaimana suatu sembako untuk yang ekstrim seharusnya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan yang hanya miskin atau yang rentan tadi. Gitu. Jadi ini adalah hal yang memang harus kita reform. Dan alhamdulillah ini mudah-mudahan dengan juga bantuan Pak Misbahun nanti, ini kita juga sudah menyelesaikan harmonisasi ya peraturan presidennya, dan mudah-mudahan juga kementerian lembaga akan disiplin di dalam melakukan agenda yang sudah dilakukan, yang sudah ditetapkan. Jadi tidak lagi memunculkan program-program charity lagi di dalam program mereka, karena betul akan sangat double counting. Kemudian satu lagi Mbak, tadi yang disampaikan oleh Pak Misbakun adalah bagaimana kita mengawal ini tentunya dengan data. Jadi apa yang kita masukkan juga di dalam perlindungan sosial tersebut, reformasi, adalah kita akan melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi, merupakan integrasi dari seluruh data sektor. Baik itu nanti data DTKS, data pendataan keluarga, dan data-data lain yang relevan, dan akan memberikan konsistensi di dalam pemberian bantuan sosial dan juga pemberdayaan tadi yang disampaikan oleh Pak Derajat. Saya kira itu Mbak. Oke. Di luar pendapatan masyarakat, kita juga nanti akan mendengarkan bagaimana dari kalangan pengusaha, apakah akan menurunkan laba atau justru akan menaikkan harga. Tapi sesaat lagi Pak Mirsa, kami akan kembali.